Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suhendra Jaijalimun. Kesempatan ini mari kembali kita akan bahas kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau sudah pimpin menyerahkan kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Firmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tutur kata hamba-Mu hanyalah kebenaran firman-Mu. Dan kami juga Tuhan yang akan mendengar kebenaran firman-Mu, bila Kau urapi kami, supaya perhatian kami tertuju pada kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan, bahkan mengalami dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas kebenaran firman Allah tentang tanda baptisan Roh Kudus. Sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. Kita buka hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, sehingga perhatian kita betul-betul tertuju pada firman Allah. Firman Allah yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah jelas sangat menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang percaya harus dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa orang-orang percaya harus dilengkapi dengan kuasa dari Allah. Kuasa apa? Yaitu kuasa yang menyertainya. Di antaranya adalah kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa yang baru, yaitu bahasa roh, dan melakukan mujizat-mujizat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya kuasa ini menyertai bagi orang yang percaya. Nah, kalau Bapak Ibu adalah bagian dari orang yang percaya, berarti Bapak Ibu juga mengalami ini. Bapak Ibu juga berkata-kata dengan berbagai bahasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang pertama sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang percaya itu akan berkata-kata dengan bahasa yang baru, yaitu bahasa Roh Kudus atau bahasa roh. Jadi Bapak Ibu, ayat ini sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang menerima Roh Kudus, tandanya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Saya menegaskan pada khotbah saya saat ini, karena ada orang yang mengatakan bahwa masih ada paket lain apabila orang itu menerima Roh Kudus. Dia tidak hanya berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi dia memiliki buah roh. Yang paling penting adalah buah roh menurut mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah roh adalah kelanjutan daripada orang itu menerima Roh Kudus. Jadi jangan kita itu membandingkan satu dengan yang lain, tetapi memahami tahapan demi tahapan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sudah jelas dikatakan bahwa orang percaya itu harus menerima Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena ini adalah tanda orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah orang yang percaya, berarti Bapak Ibu harus menerima Roh Kudus. Tanda yang berikut yang akan kita kupas di dalam ayat ini, betulkah tandanya adalah tetap, yaitu pada bahasa roh. Yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca barusan itu menegaskan kembali kepada kita. Pada saat murid-murid itu berkumpul di loteng Yerusalem, saat itu diperintahkan Tuhan dia menunggu janji Bapa. Dan saat dia menerima urapan Roh Kudus, maka murid-murid semua berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa asing atau bahasa roh. Kenapa disebut bahasa asing? Karena bahasa itu tidak dipahami oleh orang yang mengucapkannya. Bahkan di sana kumpul beberapa bangsa dan suku bangsa. Sehingga pada saat itu bahasa roh yang keluar atau bahasa roh yang ada saat itu, saat mereka diurapi Roh Kudus, adalah bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang sekitarnya. Sehingga mereka semua bisa bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua pembahasan dari ayat yang saya bacakan tadi, ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada paket lain selain dari orang itu berkata-kata dengan bahasa roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu dibingungkan. Apabila ada orang mengatakan bahwa masih ada tanda-tanda lain, atau membandingkan dengan orang-orang yang sudah dipakai Tuhan yang hebat, yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah berkata-kata bahasa roh, tapi pelayanannya luar biasa. Bapak Ibu, saya pernah membaca buku seorang penginjil yang cukup besar, yang bernama Kenneth Hagin. Dia menceritakan bagaimana bahwa dia dipakai Tuhan sebelum dia menerima urapan Roh Kudus. Dalam bukunya itu dia menjelaskan bahwa dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tetapi dia sendiri belum menerima Roh Kudus. Lalu apa yang dia lakukan? Karena dia merasa bahwa dia belum menerima Roh Kudus, maka dia membutuhkan Roh Kudus. Suatu saat dia mendengar pendeta lain yang cukup sederhana menceritakan tentang Roh Kudus. Saat itu dia dengar dan dia rindu untuk menerima urapan Roh Kudus. Ini satu hal yang sangat luar biasa, kerendahan hati yang dimiliki oleh hamba Tuhan ini. Saat itu Bapak Ibu dia minta didoakan oleh hamba Tuhan itu. Dan saat dia didoakan, maka dia penuhlah dengan Roh Kudus. Dan dia berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sejak saat itu, pelayanannya menjadi lebih luar biasa lagi. Gairah melayaninya lebih semangat. Dia mengatakan, dia bahkan bisa mendirikan jemaat sampai 50 jemaat. Satu hal yang sangat luar biasa. Jemaat yang besar-besar, jemaat-jemaat yang diurapi. Dan saat itu dia melayani dengan penuh urapan Roh Kudus. Dan banyak pula jiwa
yang dimenangkan. Bahkan dia berkata, lebih dari yang sudah dia lakukan. Bahkan berlipat ganda banyak jiwa diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin kita sudah melayani, sudah dipakai Tuhan, saya mengatakan kepada saudara, jangan saudara mengatakan bahwa saya sudah cukup. Saudara belum cukup. Saudara harus terima juga Roh Kudus. Kalau saudara terima Roh Kudus, saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Barulah saudara boleh mengatakan bahwa saudara sudah cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas ya selanjutnya yang terambil dari Kisah Rasul pasal 8. Ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat Filipus memberitakan kebenaran firman Allah di tanah Samaria, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pelayanan Filipus dia mengerti benar bahwa orang-orang di Samaria perlu sekali untuk menerima urapan Roh Kudus. Maka pada saat itu dia tahu bahwa dia tidak memiliki karunia untuk melakukan itu. Maka dia kembali ke Yerusalem dan dia minta orang lain diutus ke sana. Dan saat itu diutuslah Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi Petrus dan Yohanes yang diutus. Dan pada saat itu, Petrus menceritakan tentang Roh Kudus kepada mereka. Karena mereka melihat bahwa tidak seorang pun dari antara mereka yang menerima Roh Kudus. Dari mana Petrus dan Yohanes tahu bahwa mereka belum menerima Roh Kudus? Tentunya dari antara mereka saat mereka berdoa, tidak seorang pun berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Maka pada saat itu, rasul-rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka, yaitu Petrus dan Yohanes. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Nah, di sanalah baru ketahuan bahwa mereka menerima Roh Kudus. Dari mana Petrus dan Yohanes tahu? Karena mereka melihat orang-orang Samaria saat ditumpangkan tangan oleh Petrus dan Yohanes, mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru, bahasa asing, bahasa roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa roh itu dapat didengar, bahasa roh itu dapat dilihat. Lalu ada orang mengatakan, apakah bahasa roh itu sama satu dengan yang lainnya? Bapak Ibu, saya memiliki pengalaman di dalam pelayanan ini. Waktu umur saya 15 tahun, saya dibaptis air dan beberapa saat kemudian saya menerima Roh Kudus. Waktu saya menerima Roh Kudus, saya berkata-kata dengan bahasa roh. Dan bahasa roh yang saya ucapkan tidak sama dengan orang yang menumpangkan tangan ke atas saya. Lalu saya bertanya kepada orang yang bersangkutan, apakah saya menerima Roh Kudus? Lalu orang itu mengatakan, ya, saudara menerima Roh Kudus. Sebab saudara berkata-kata dengan bahasa. Lalu cirinya bagaimana?
bahwa saya itu menerima Roh Kudus dan bahasa yang saya ucapkan itu adalah bahasa yang benar, yaitu bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dan mengurapi kita semua saat itu, maka dia akan memuliakan Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Bapak Ibu menerima Roh Kudus, yang harus dilihat apakah itu betul bahasa roh atau bukan adalah kalau orang itu memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu terima Roh Kudus, Bapak Ibu tidak akan mengatakan bahwa Yesus itu laknat atau Yesus itu yang lain, tapi Bapak Ibu akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu nanti akan saya bahas di kali berikut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ayat yang saya sudah kupas dari 3 bagian ini sudah mulai membuktikan dengan pasti bahwa orang setiap menerima Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian kita akan buka kembali Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di ayat 46 dengan jelas di sini dikatakan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang menerima Roh Kudus, yaitu keluarga Cornelius ini, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, dengan bahasa roh itulah sebagai bukti bahwa Cornelius dan keluarganya dan orang-orang yang diundang sekitarnya menerima urapan Roh Kudus. Dari mana Petrus tahu bahwa mereka menerima urapan Roh Kudus? Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah bahasa roh itu harus sama? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya mulai melayani Tuhan, saya melayani pertama-tama di remaja pemuda. Saya menceritakan tentang urapan Roh Kudus. Saat itu banyak di antara mereka yang menerima urapan Roh Kudus. Dari antara mereka tidak ada satupun yang tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Semua berkata-kata dengan bahasa. Dan bahasa roh yang mereka ucapkan tidak semuanya sama. Ada yang sama. Tapi banyak pula yang berbeda. Artinya pengucapan bahasanya bermacam-macam bahasa. Ada yang terdengar seperti bahasa Tiongkok, ada yang terdengar seperti bahasa Inggris, ada yang terdengar seperti bahasa Sunda, ada yang terdengar seperti bahasa Batak, ada yang terdengar seperti bahasa Prancis. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu saya lihat sendiri bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru bagi mereka. Jadi tidak ada satupun bahasa yang sama dari antara mereka. Jadi kalau orang menerima Roh Kudus, itu tidak sama bahasanya. Bisa samakah? Bisa, tetapi tidak selamanya sama. Jadi Bapak Ibu harus paham
Orang menerima Roh Kudus itu tidak sama bahasanya. Karena dikatakan berbagai-bagai bahasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang mempraktekkan dalam satu ibadah kemudian bahasanya sama, itu terserah orang itu. Ya. Seharusnya memang tidak demikian. Karena seorang pendeta tidak boleh mengajarkan bahasa roh. Tidak ada kursus untuk bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa roh adalah tanda orang itu menerima Roh Kudus. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, waktu saya melayani Tuhan, ada seorang pemudi, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi hatinya tidak sejahtera. Lalu saya bertanya kepada pemudi yang bersangkutan, kenapa kamu kok tidak sejahtera? Karena firman Allah dikatakan, sejahteraku aku berikan bagimu. Jadi kalau sejahtera Allah sudah diberikan kepada kita, pastilah ada damai sejahtera. Mengapa kamu tidak sejahtera? Karena pada saat saya berdoa, kata perempuan itu, dia minta, yaitu meminta bahasa roh. Dia tidak minta dipenuhi Roh Kudus. Walaupun sebenarnya saat dia meminta bahasa roh, saat itu sebenarnya dia terima Roh Kudus. Makanya perlu diluruskan pemahamannya. Saat itu saya menjelaskan dan dia paham. Jadi kesalahan dalam permohonan saya luruskan. Dan setelah saya luruskan, di saat ibadah berikutnya, kami berdoa bersama-sama, dan dia berkata-kata kembali dalam bahasa roh, dan dia merasakan ada damai dan sejahtera dan penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang semacam itu, yang paling penting adalah kita memberikan pemahaman. Karena orang menerima Roh Kudus, pasti dia akan berkata-kata dengan bahasa roh. Dan pasti pula ada damai sejahtera dan sukacita. Ciri khas orang menerima Roh Kudus adalah dia akan berkata-kata dengan bahasa roh dan bahasa rohnya itu memuliakan Allah. Jadi bahasa roh tidak bisa ditiru oleh setan. Bahasa roh tidak bisa ditiru-tiru oleh orang-orang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berdoa dalam skala besar, lalu mendengar doa yang sama dan Bapak Ibu meniru-niru, satu kekeliruan yang sangat besar. Saya pernah melayani seorang, ya, dia sudah pendeta, sedangkan saya sendiri waktu itu belum pendeta. Saya hanya seorang ketua remaja. Dia melayani Tuhan dan dia mengatakan dia ingin menerima urapan Roh Kudus. Makanya dia hadir di ibadah remaja yang saya pimpin waktu itu. Lalu saat itu dia menceritakan bagaimana dia mencari urapan Roh Kudus supaya dia bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Dia hadiri setiap ada KKR tentang pengurapan Roh Kudus. Hampir setiap ada KKR tentang hal itu dia hadir. Saat orang lain berkata-kata dengan bahasa roh, dia pun ikut-ikutan dengan bahasa yang mudah dia hafalkan. Karena dia dengar. Dia takut kalau dia itu dibilang belum terima Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali mendengar apa yang dikatakan pendeta ini. Dia jujur bahwa dia sebenarnya belum menerima Roh Kudus. Karena dia punya pengalaman itu, dia mengatakan kepada saya. Dia takut kata orang bahwa dia belum terima Roh Kudus. Dia malu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Saat itu dia datang kepada saya dan saya menjelaskan kepada dia. Allah ingin saudara bukan berkata-kata dengan bahasa roh, tapi penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, maka pasti saudara akan berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah saya menjelaskan panjang lebar dan dia mengerti dan memahami, saat itu pula dia menerima Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sejak saya berumur 15 tahun, bahkan sekarang sampai umur saya sudah 57 tahun, saya melihat orang yang menerima Roh Kudus. Tandanya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak pernah ada tanda lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari seberapa Bapak Ibu yang belum menerima urapan Roh Kudus. Atau mungkin kemarin meniru-niru bahasa-bahasa roh yang diucapkan orang-orang lain. Hari ini bertobat. Minta pengampunan kepada Tuhan. Yesus Maha Pengasih. Dia Maha Penyayang. Dia juga tahu Roh Kudus itu adalah kebutuhan buat kita semua. Karena Roh Kudus itu adalah janji buat semua orang yang jauh-jauh. Saya akan bacakan ayat penutup dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-39. Berbunyi demikian. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji pengurapan Roh Kudus itu adalah janji buat Bapak Ibu, saudara, dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bukalah hati kita. Terimalah Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu minta bahasanya, tapi Roh Kudusnya tidak. Tapi mintalah Roh Kudus, maka Bapak Ibu lengkap pasti diberikan dengan bahasanya. Karena bahasa Roh Kudus itu adalah bahasa surgawi yang tidak bisa dipahami oleh siapapun, hanya oleh Roh itu sendiri, oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu jangan ragu lagi. Mulai saat ini, perbarui pikiranmu, perbarui wawasanmu, perbarui pengertianmu. Jangan saudara berkata lagi, ada paket lain. Tidak ada paket lain. Orang untuk menerima Roh Kudus selain berkata-kata dengan bahasa. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Mengajar kepada kami Tuhan, tidak ada paket lain saat kami menerima urapan Roh Kudus. Selain daripada berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa asing, bahasa yang baru, yang Kau berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kalau kami selama ini hanya ikut-ikutan saat kami berdoa di doa tempat doa yang massal Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak lagi mau ikut-ikutan Tuhan, tapi kami mau benar-benar menerima urapan Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan saat kami menerima Roh Kudus, kami akan mampu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Bukan cuma satu bahasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Genapilah firman-Mu ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini melihat. Anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman. Baptislah mereka, penuhilah mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.